saya mau kamu itu jalan di atas catwalk lagi putus cinta rasanya. Tuh, jadi kita jalan seperti lagi putus cinta. Yang kedua, saya mau kamu jalan di atas catwalk lagi happy, seneng karena gebetan kamu ngajakin kamu kawin. Welcome back to Madre's channel. In today's video, Madre akan menjawab Q&A, pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sudah Madre dapat dari Instagram seperti biasa. Langsung saja ke yang pertama. Madre, what makes you realize that your husband is your soulmate? Okay, much love for Kira all the way. Well, I don't choose him, my heart did. Asik. Gombal banget si Madre ya. Oke. Memang gini ya, kadang kalau kita ngomongin cinta gitu ya, kalau kata Agnes Monica nggak pakai logika kalau cinta kan gitu ya. Ya, tidak ada alasan yang spesifik kenapa kita bisa mencintai seseorang sebenarnya. As long as kita nyaman sama mereka, mereka cukup dengan standar kita dalam arti dari segi baiknya mereka, terus bagaimana mereka bertanggung jawab ya. Dan ketika mereka ada di samping kita, di sekeliling kita, sepertinya kita merasa he's really taking care of me. He loves me very much. He taking care of my heart. He taking care of my mentality. He taking care of everything. Jadi membuat saya itu jauh menjadi orang yang lebih baik begitu. Nah, kayak Dedi contohnya. Ketika saya pertama kali ketemu dia, ketika saya ngobrol sama dia gitu ya. Wow, Dedi itu orangnya amazing banget loh, dalam arti personalitinya sangat di luar ekspektasi saya gitu. Attitude Dedi juga sama seperti itu, bagaimana dia men-treat seorang wanita gitu. Dan saya baru find out ketika saya ketemu sama Dedi, ternyata dia sayang banget sama mamanya gitu. Jadi ketika seorang anak laki-laki sayang banget sama mamanya, pastinya dia akan tahu ya bagaimana men-treat seorang wanita gitu. Nah, ketika saya sama Dedi, padahal saya baru ketemu, ketika saya ngobrol, saya merasa sudah lama banget gitu kenal sama dia. Terus juga ketika kita punya argumen atau apapun itu, kita tetap lagi punya kita tetap bisa kembali lagi bersama, selalu each other back gitu. Jadi saya rasa ketika kamu sudah punya pasangan dan kamu merasa apapun yang kalian lakukan adalah untuk kebaikan bersama, ya he's the one gitu loh. Karena kadang ada relationship memang yang toxic, dalam arti gini, ya bikin kamu jadinya pusing, ya bikin kamu jadinya mentalnya down ya, yang tidak pernah memuji kamu, yang tidak pernah lift you up gitu, hanya dim your lights gitu. Nah, hal-hal seperti itu kamu juga harus tahu gitu. Kita kan sebagai wanita kan pasti kan punya intuisi dan feeling yang kita bisa rasain. Jadi sebenarnya ya harus dijalankan dulu dan akan tahu nih gitu seperti apanya. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Madre, how to accept yourself for being imperfect and feel like not enough in the whole life? Oke, tidak ada manusia yang sempurna ya gitu. Maksudnya bahkan even kamu punya idol yang kamu lihat hidupnya sempurna pun, pastinya saya yakin ada satu hole dalam hidupnya dia yang tidak bisa diisi gitu loh, dalam arti ya kosong aja begitu gitu loh. Dan for the rest of our life sometimes kita mencari kebahagiaan itu gitu. Jadi makanya intinya yang namanya kebahagiaan itu, yang namanya kita mau feeling bahagia, sukses dan always bersyukur itu adalah start dari kita gitu. Start from within. Kebahagiaan itu kita yang buat, kebahagiaan itu kita yang punya gitu. Tidak perlu merasa imperfect. Kamu merasa imperfect kenapa? Karena mungkin kamu melihat orang jauh lebih baik daripada kamu. Jadikan hal itu sebagai motivasi kamu, dalam arti tolak ukur ya, kenapa dia bisa saya tidak bisa. Nah, hal-hal seperti itu oke. Tapi jangan pernah merana atau merasa kok hidup saya tidak seindah dia ya, hidup saya begini, hidup saya begitu, nggak perlu. Just mind your own business, your goals apa ya, kamu achieve your goals, udah achieve your goals aja, tidak perlu ngelihat orang bagaimana. Itu salah satu yang bikin kita jadinya nggak bersyukur sampai kita bisa bilang kita imperfect dan tidak menghargai diri kita the whole life gitu. Jadi intinya adalah everything is your mindset. Apapun yang kamu lakukan tetap harus selalu bersyukur karena banyak banget orang di luar sana yang mungkin hidupnya jauh tidak seberuntung kamu ataupun kita gitu. Jadi ya hargai saja hidupmu, nanti if you love life will definitely love your back gitu loh. Maksudnya pasti hidup pun akan mencintai kamu kembali gitu, dan akan memberikan kamu yang terbaik untuk kamu gitu. Alright, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Kangen Miss Kimi, pengen sekolah model lagi Miss. Ayo masuk cus, ya kan? Untuk hal-hal yang positif is okay, go ahead ya. Contohnya sekolah Madre, asik.
Ya, Dear Madre, boleh minta tips cara mengatur keuangan bersama pasangan? Thank you sebelumnya. Oke, bagaimana cara mengatur keuangan bersama pasangan? Kadang itu kan pasangan itu kan ada dua ya, maksudnya sama-sama boros, atau satunya boros, satunya perhitungan, atau satunya memang pelit, satunya gimana gitu. Itu memang beda-beda biasanya. Jadi memang ada baiknya ketika kamu sama pasangan kamu itu sama-sama punya goals yang sama-sama punya tujuan yang sama gitu. Kayak Madre sama Dedi itu sebenarnya kita berdua itu adalah orang yang smart buyer ya. Kita kalau misalnya membeli sesuatu pun kita smart buyer. Terus kalau misalnya kita mau mengalokasikan dana kita harus smart nih. Ini buat apa nih sekarang? Mana dulu yang harus diprioritaskan. Misalnya kan namanya kita pekerja ya, namanya kita menghasilkan uang, pasti kan ada tuh rasa yang kayak aduh gue udah capek-capek kerja, gue pengen banget beli ini gitu. Tapi harus count what you need, bukan what you want gitu. Jadi apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan gitu. Kamu akan ada waktunya nanti apa yang ingin kamu beli, kamu bisa beli gitu. Tapi yang paling harus utama yang kamu lakukan adalah what you need. Nah, jadi hal nomor satu itu yang harus kamu camkan dulu gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan di hidup ini, start with what you need first. Setelah what you need semuanya accomplish, then you go for what you want. Begitu. Very simple sebenarnya. Ya, just be smart on spending your money gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tips dari Made dalam mengurus anak. Oke. Setiap anak itu berbeda-beda ya, tapi tidak ada salahnya ketika kita itu sebagai ibu-ibu, misalnya kita punya teman juga yang sudah punya anak duluan, kita sharing ataupun dari mama gitu ya, bagaimana kayak zaman dulu kayak Madre itu sering tuh curhat sama mama, bukan curhat, nanya-nanya, "Mas sharing dong, lu mama jaga Kimi seperti apa yang mama kasih apa, bagaimana cara ngurusnya apa segala macam." Itu saya banyak belajar juga dari mama gitu. Begitu juga dengan kalau mama kan kita anggapnya orang zaman dulu lah ya gitu, cara mendidiknya juga zaman dulu gitu ya. Saya juga punya teman yang milenial gitu yang sudah punya anak juga. Jadi itu saya combine tapi pastinya dengan standarnya saya gitu loh. Itu yang saya kasih ke anak, itu yang saya kasih ke Kira. Yang paling penting adalah ketika kita mendidik anak itu, contoh kayak Kira nih ya, untuk masa-masa Kira ini, saya biarkan dia explore, saya biarkan dia melakukan hal-hal yang kadang kan kalau kita kan orang kita ya, terutama ya kalau misalnya mau berenang ataupun apa, jangan takut tenggelam apa gitu. Nah, saya minimalisir hal-hal seperti itu. Contohnya kayak misalnya dia mau naik tangga atau apa, dia belajar perangkap sampai kemana-mana, saya biarin, tapi saya ada di belakangnya untuk mengawasi. Jadi dia explore gitu loh. Ketika dia bermain pun saya seperti itu gitu. Biar dia explore. Jadi semuanya itu jalan, dari motoriknya, terus juga dia punya kesehatan fisik segala macam gitu. Itu juga jalan. Jadi jangan kita hanya mikir, oh iya saya mau kasih anak saya makanan yang begini supaya anak saya itu sehat dan kuat. Yang penting anak saya maunya gendut. Belum tentu itu sehat. Ya, jadi harus benar-benar diperhatikan. Jelas kita akan memberikan yang sehat untuk anak kita, ya, tapi juga secara outdoornya, secara sportnya, dia mau apa, jalan segala macam, go ahead, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan hanya makan, habis itu tidur, makan, habis itu tidur. Nah, hal-hal seperti itu juga jangan, ya. Itu dari segi ini ya, kalau dia masih kecil seperti Kira ya. Nah, nanti kalau Kira sudah mulai beranjak dewasa, ya, nanti Madre akan coba mencarikan Kira bukan hanya dari sekolah formalnya ya, maksudnya bukan hanya preschoolnya dan sekolah formalnya nanti, tapi Madre juga akan cariin Kira untuk lebih ke skillnya. Apakah nanti ini kan akan kelihatan nih nanti ya, udah semakin besar dia tuh demennya apa nih gitu. Nah, nanti Madre akan coba untuk mengisi waktu luangnya dia dengan hal-hal yang dia sukai begitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Madre start dunia modeling dari umur berapa? Sampai ikut kelas acting gitu enggak? Oke, Madre itu start modeling itu dari usia 14 ya, tapi ke Jakarta itu sekitar 15-16 tahun ya. Perjalanan karir cukup panjang sampai akhirnya ya umur 18 lah baru Madre itu mulai masuk ke dunia modeling ya di Jakarta, dan mulai diterima itu dari umur 17-18 tahun gitu. Nah, dulu Madre pernah ikut kelas modeling namanya Look School ya, pernah ada di Look School zaman dulu. Itu pertama kali Madre ikutan kelas modeling. Dari situ Madre ikutan casting segala macam ya, sampai akhirnya Madre bisa show ya. Dari show Madre mengepakkan sayap, Madre jadi presenter, Madre jadi pemain film ya. Tapi kelas acting Madre tidak pernah ikutan. Nggak pernah ikutan kelas acting ya. My first movie itu I Know What You Did on Facebook. Madre dapat ini loh, FFI, apa namanya itu, nominasi ya, Piala Citra ya waktu itu ya.
kok bisa sih Madre, kan Madre pendatang baru gitu, nggak belajar acting lagi. Itu sih kalau kita mendedikasikan diri kita sama hal yang kita suka. Contohnya kalau di modeling itu sebenarnya saya nggak bilang lebih susah daripada modeling, tapi ada persamaan dan perbedaan antara seorang model dan aktor. Persamaannya apa? Kita sama-sama acting. Bedanya, saya acting di catwalk, mereka acting di depan layar. Ya, yang kedua, saya tidak punya dialog, tapi sebagai seorang aktor, mereka punya dialog. Jadi ketika saya berakting di atas catwalk, karena catwalk itu teatrikal ya, hari ini dengan mood yang berbeda-beda gitu loh ya. Jadi ketika saya di atas catwalk, misalnya moodnya mau moodnya tuh mau lebih strong aja ya, saya harus tampilin wajah strong dengan karakter strong tanpa ada dialog ya. Sama halnya juga seperti aktor, cuman bedanya kalau aktor itu ketika dia mau kelihatan strong, dia pasti akan dengan dialog gitu loh ya. Itu persamaannya ya, itu persamaan dan perbedaannya ya. Jadi mungkin tidak begitu susah untuk saya acting. Kenapa? Karena sebenarnya actually saya juga melakukan acting di atas catwalk ya. Catwalk itu lebih teatrikal sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kalian kenal yang namanya Obin ya, Mama Obin tuh keren banget ya, dia desainer, begitu juga dengan Bunda Ana Avanti, mungkin kalian juga sudah tahu ya. Ketika mereka mengadakan fashion show, mereka itu fashion show-nya itu lebih teatrikal, apalagi Mama Obin. Misal ada 4 sequence 4 baju yang berbeda. Yang pertama, Kim, saya mau kamu itu jalan di atas catwalk lagi putus cinta rasanya. Tuh, jadi kita jalan seperti putus cinta. Yang kedua, saya mau kamu jalan di atas catwalk lagi happy, seneng karena gebetan kamu ngajakin kamu kawin. Nah, jadi itu dimasukin soul-nya ke kita sehingga kita akan keluarkan di catwalk. Begitu. Jadi ya kelas acting nggak ngambil, tapi karena memang Madrinya sudah terbiasa dunia modeling ya teatrikal juga, jadi ya oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Madre, hal yang penting apa yang harus ada dalam pernikahan agar bahagia? Hal yang penting, mind your own family business. Jadi jangan pernah melihat orang punya ini, punya itu ya, dalam arti gini, hidup sesuai dengan kemampuan kita aja. Itu akan buat kita lebih bahagia. Jangan lihat orang, kenapa ya keluarga ini turun dari Lexus kok saya nggak punya, kenapa keluarga ini kok tinggal di rumah mewah kok saya nggak punya ya, kenapa suaminya dia ngasih dia uang bulanan sekian kok saya enggak gitu. Tipsnya gitu aja sih. Jadi just be grateful for what you have, for what God has given to you guys ya, terutama yang udah punya momongan gitu ya. Karena jujur ya, Madre sorry ya, maksudnya pasti di luar sana juga banyak sekali yang sampai sekarang menanti momongan tapi belum juga dikasih sama Tuhan gitu ya. Nah, jadi untuk yang punya momongan, untuk yang sudah punya keluarga ya, bahagia itu sederhana sebenarnya, tidak hanya sekedar materi tapi juga banyak hal-hal yang bisa kita collect sebagai blessings kita dari Tuhan. Simple sebenarnya ya, karena balik lagi bahagia itu kita yang buat ya, bukan orang. Pertanyaan terakhir, Dedi bisa mandiin Kira nggak sih Madre? Jangankan mandiin, ngasih makan, ngasih bobo ya. Kalau Kira mah Dedi bisa, Dedi mah the best ya. Bukan karena Madre yang suruh loh, emang dia yang mau. Dia bilang dia mau feel tidak mau kehilangan momen ini gitu loh, tidak mau kehilangan momen bersama Kira si gemoy itu gitu. Dan si Kira ini pun tidak milih-milih gitu, mau sama Made mau sama Dedi, pokoknya dia ngeliat mukanya kita juga udah happy gitu. Oke guys, sepertinya sudah selesai ini waktunya kita, time is up. Thank you so much for watching, I hope you guys love it ya. Senang berbincang-bincang, sharing dengan kalian ya. Sekali lagi thank you so much.